Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Bagaskara dengan NIM 21502020111181. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam kelas akuntansi biaya BB. Yang pertama ada table of content atau daftar isi, di mana yang pertama itu ada pengertian, yang kedua akuntansi biaya menurut para ahli, ketiga tujuan akuntansi biaya, keempat proses manajemen, yang kelima peran akuntansi dalam pengambilan keputusan, kelima, keenam yaitu bagian organisasi, dan yang ketujuh adalah contoh kasus. Yang pertama yaitu adalah akuntansi biaya, pengertiannya yaitu adalah suatu kegiatan atau aktivitas berupa pencatatan, pengklasifikasian, pembuatan hingga pelaporan semua transaksi atau biaya yang terjadi dari proses produksi hingga distribusi atau penjualan produk maupun jasa. Dengan kata lain, akuntansi biaya atau cost accounting menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh akuntansi keuangan maupun manajemen dalam mengukur dan melaporkan setiap informasi yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaat sumber daya dalam suatu organisasi. Jadi akuntansi biaya ini dikatakan sangat penting dalam pengambilan keputusan manajemen di mana biaya-biaya yang dilaporkan merupakan biaya yang akurat sehingga dapat membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. Namun terdapat perbedaan antara akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen di mana maaf dengan akuntansi keuangan di mana kalau akuntansi keuangan itu adalah untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan untuk menunjukkan posisi keuangan dan pengguna utamanya itu pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah dan lain-lain. Dan orientasi pada akuntansi keuangan ini lebih ke arah masa lampau, sedangkan akuntansi biaya ini untuk ke masa depan. Selanjutnya ada akuntansi biaya menurut para ahli, di mana menurut Carter pada tahun 2009, akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacak, pencatatan dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan menurut Mulyadi pada tahun 2002, akuntansi biaya adalah proses pencatatan penggolongan peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Selanjutnya kita akan menuju ke tujuan dalam akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya adalah membantu manajemen dalam membuat pengendalian dan perencanaan terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan dengan tepat dan teliti. Berikut adalah tiga tujuan pokok akuntansi menurut Mulyadi. Yang pertama itu adalah perhitungan cost produk, di mana perhitungan cost produk ini dalam akuntansi biaya bertujuan untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Yang kedua itu adalah pengambilan keputusan, di mana khusus pengambilan keputusan dalam akuntansi biaya berhubungan langsung dengan informasi biaya yang akan di masa depan, yang akan datang di masa depan. Selanjutnya ada pengendalian biaya di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi satuan produk yang seharusnya apabila seharusnya telah ditetapkan. Di sini akuntansi biaya berperan dalam mengawasi apakah biaya yang dikeluarkan perusahaan sudah sesuai dengan biaya yang seharusnya. Informasi biaya yang dikeluarkan tersebut akan dilakukan analisis. Disinilah peran akuntansi dalam melakukan analisis mengenai terjadinya selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan. Selanjutnya ada proses manajemen. Menurut Hansen dan Moen, sistem akuntansi manajemen ditentukan oleh kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama itu adalah perencanaan, dua pengendalian, dan tiga pengambilan keputusan. Di mana yang pertama perencanaan, yaitu kegiatan manajerial yang disebut perencanaan adalah perumusan rinci dari tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu membutuhkan penetapan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Eh, Contoh pada perencanaan ini yaitu tujuan perusahaan mungkin untuk meningkatkannya profitabilitas atau laba yang dicapai dengan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhannya. Yang kedua ada pengendalian, di mana pengendalian adalah kegiatan manajerial, pengawasan implementasi, rencana, dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan. Kontrol biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik, di mana umpan balik ini bahwasannya adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan rencana. Berdasarkan umpan balik, para manajer ini dapat manajer atau karyawan dapat melakukan
atau memutuskan melanjutkan implementasi atau melakukan perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga ada pengambilan keputusan, di mana proses pemilih di antara alternatif yang bersaing adalah pengambilan keputusan. Seorang manajer tidak dapat merencanakan tanpa membuat keputusan. Manajer harus memilih di antara tujuan-tujuan dan metode yang saling bersaing untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang dipilih. Hanya salah satu dari banyak rencana bersaing dapat dipilih. Maka dari itu, fungsi manajerial dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan perencanaan dan pengendalian yang sebelumnya saya jelaskan. Di mana maka dari itu peran utama dari sistem informasi akuntansi adalah memasok untuk mengambil pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah peran akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan. Di mana yang pertama ada perencanaan dan pengangguran, kedua penetapan harga, ketiga penetapan keuntungan, keempat pengendalian biaya, dan kelima pemilihan alternatif. Di mana perencanaan dan pengangguran yaitu anggaran merupakan eh, anggaran merupakan rencana yang terkuantifikasi dan menentukan perilaku seluruh lini manajemen. Yang kedua itu adalah penetapan harga, di mana penetapan harga harus memastikan pemulihan seluruh biaya beserta keuntungan bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada pengendalian pengendalian eh, pe- penetapan penetapan harga, di mana penetapan harga memastikan pemulihan seluruh biaya beserta keuntungan bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada penetapan keuntungan, di mana proses pencocokan biaya dengan pendapatan untuk menghitung keuntungan. Yang selanjutnya ada pemilihan alternatif, di mana penyediaan informasi tentang pendapatan dan biaya yang berbeda sebagai hasil pemilihan tindakan alternatif. Dan terakhir ada pengendalian biaya, di mana pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan biaya dan pendapatan aktual dengan anggaran. Selanjutnya adalah contoh kasus dari akuntansi biaya, yaitu contoh kasus yang saya dapat dari bukunya Hansen Maun, di mana mitra firma hukum, manajer mitra Collins, Link, dan Jefferson, firma hukum regional besar baru-baru ini menerima permintaan untuk menawar pekerjaan potensial dari Mega Product Incorporation atau MPI. MPI telah memutuskan untuk melakukan outsourcing sebagai sebagian besar pekerjaan hukumnya. MPI mengajukan permintaan proposal yang disediakan oleh masing-masing undang-undang perusahaan dengan catatan jam legal pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh staf hukum internal MPI untuk masa lalu dalam 5 tahun ini. Tawaran mengambilan bentuk tingkat penagihan tetap per jam, persaingan untuk pekerjaan ini sangat intensif. Untuk menghasilkan penawaran kompetitif, mitra membutuhkan penilaian yang akurat dari biaya per jam untuk setiap jenis layanan hukum untuk menjadi selesai. Lalu dia bisa menghasilkan berbasis biaya rata-rata tertimbang per jam yang diharapkan dari setiap jenis layanan. Akhirnya dia bisa menghitung tagihan per jam tingkat yang akan memberikan sebuah firma hukum dengan pengambilan dolar yang wajar. Nah, dalam contoh kasus ini dihadapkan pada prospek pengajuan penawaran kontrak jasa hukum di mana sejumlah besar tawaran dimungkinkan, tetapi mitra harus memilih salah satu saja kepada calon pelanggan, di mana mitra meminta informasi tentang biaya per jam yang diharapkan untuk setiap jenis layanan untuk jenis layanan hukum. Informasi biaya ini bersama dengan pengetahuan mitra tentang kondisi kompetitif harus meningkatkan kemampuan untuk memilih harga penawaran. Bayangkan harus mengajukan penawaran tanpa ide biaya penyediaan jasa hukum. Maka dari itu disinilah akuntansi biaya berperan dalam pengambilan keputusan seorang manajer. Mungkin sekian video singkat presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.